Halo semua, apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya Reza Ramadansyah balik lagi dalam Liputan 6 Talks. Kali ini kita akan bicara tentang persepak bolaan Indonesia. Siapa yang bisa benahi PSSI? Nah, ini yang menjadi sorotan karena kita tahu olahraga ini merupakan olahraga masyarakat Indonesia, sepak bola. Siapa yang tidak menggemari sepak bola? Apalagi siapa yang tidak mendukung penggemar Timnas Indonesia. Tentunya banyak sekali dari kita yang berharap Timnas ini bisa berprestasi bahkan di level dunia. Tetapi masih banyak PR, masih banyak sorotan, bahkan tidak hanya untuk Timnas Indonesia tetapi juga PSSI. Dan yang terdekat yang menjadi sorotan adalah Kongres Luar Biasa PSSI. Siapa bisa benahi PSSI? Nah, kita akan bahas hal itu pada Liputan 6 Talks kali ini, tapi saya tidak sendiri, sudah ada dua narasumber saya yang akan ikut membahasnya. Yang pertama ini kita tahu sebagai politisi muda, kemudian juga tentunya pendukung Timnas Indonesia, ada pencinta sepak bola, ada Samara Maning. Samara, apa kabar? Baik Mas, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah, kalau yang satu lagi nih, saya taunya sih pengamat politik ya, sebagai pengamat politik. Iya. Tapi hari ini tampil beda dengan jaket sepak bola. Siapa lagi kalau tidak kenal Bang Kodari. Bang Kodari, apa kabar? Baik, Reza. Baik ya Bang? Iya. Tapi biasanya ini kan kalau ketemu Bang Kodari ini Iya, iya. rapih ya, Iya. rapi pakai jas. Ini pakai apa nih Bang? Ini jaket Maroko di luarnya, di dalamnya kaos Timnas Indonesia. Jaket Maroko. Jaket Maroko. Nah, jaket Maroko ini saya beli di Qatar kemarin. Kebetulan saya nonton Qatar melawan Portugal, dan saya suka jaket ini atau pakai jaket ini pada hari ini karena saya kira Maroko bisa jadi inspirasi ya bagi kita semua, terutama bagi Indonesia, bahwa Maroko bisa, masa Indonesia nggak bisa ke pentas dunia, ikut Piala Dunia. Bahkan Maroko menurut saya tahun 2023 2022 ini harus bisa jadi inspirasi karena mereka bisa sampai ke semifinal loh. Semifinal Piala Iya, Dunia. Berarti iya. ini penggemar Maroko nih? Iya, Bang Kodari? pendukung Maroko. Tapi tentunya pendukung utama Timnas dong? Timnas, cuman mau beli jaket Indonesia di Piala Dunia belum ada. Oh, Jadi nanti cita-citanya ya Samara ya gimana nanti kita suatu saat nanti mudah-mudahan nggak terlalu lama kita bisa beli jaket juga di FIFA Official Store di Piala Dunia, entah nanti di mana beberapa tahun ke depan begitu. Dan mungkin perubahan itu harus dimulai dari sekarang. Cita-cita atau roadmap menuju Piala Dunia itu harus dimulai tahun ini. Harus dimulai tahun ini, Iya. apalagi kita tahu berapa hari lagi? 16 Februari, Iya. sekitar 10 hari lagi Iya. ada Kongres Luar Biasa PSSI. Nah, kita bahas hari ini. Baik. Bang Kodari dan juga Samara, kita tahu bahwa ini Kongres Luar Biasa dipercepat. Tentunya jadi Februari ini, kemudian salah satu agendanya adalah memilih ketua umum, kemudian wakil ketua umum dan juga anggota ESKO. Saya ke Samara dulu. Samara, kan kita tahu Samara ini kan politisi muda ya. Sebenarnya sejak kapan Samara ini akhirnya perhatian khusus ke sepak bola? Apakah gara-gara prestasinya kah? Atau mungkin memang sistem dari PSSI yang memang harus dibenahi? Ya, sebenarnya kalau suka sepak bola dari kecil aku suka sepak bola gitu. Aku fans Madrid by the way gitu. Oh, Jadi wow. aku Madridista. Tapi kalau sama Timnas Indonesia ini aku udah patah hati sejak tahun 2010 Mas. Karena ingat waktu tahun 2010 kita tuh jago banget, pernah jago lah. Pokoknya inget banget di Piala AFF kita menang 5-1 lawan Malaysia. Tapi begitu masuk final kita kalah 3-0 sama Malaysia dan itu tuh menyakitkan banget kekalahannya gitu. Semenjak ngelihat kejadian itu dan terlalu banyak rumor-rumor yang akhirnya mungkin dipercaya juga sama banyak supporter bahwa ada dugaan-dugaan permainan di kekalahan kita itu, aku merasa kayak patah hati, udahlah gitu kan. Nah terus seiring dengan waktu gitu kan, aku melihat di KLB tanggal 16 Februari ini kok kayaknya mulai ada harapan gitu. Mungkin ini harapan dan aku jujur aja aku sebut aja sosoknya gitu, misalnya sosok seperti Pak Erik gitu, aku lihat oh mungkin nih bisa nih benerin sepak bola kita. Karena bohong lah kalau di hati kita semua, kita kan negara pecinta sepak bola ya, Bang Kodari ini cinta banget sama sepak bola. Betul. Sampai-sampai dia beli nih sweaternya Iya, Maroko iya. gitu, walaupun Iya, dalamnya iya. tetap Indonesia Bang Iya. gitu kan. Saya generasi 90-an pendukung Manchester United. Kalau klub di luarnya. Merah Kayak semua dia. Mio Madrid ya. Iya, Real Madrid ya. Nah makanya kita semua tuh pecinta sepak bola, negara kita tuh siapapun kita tuh pengen melihat timnas kita sukses gitu ya. Nggak peduli tuh pemain punya Persib, pemain punya Persija, punya siapapun, yang penting timnas kita juara diangkat trofi gitu kan. Betul. Jadi ketika itu aku merasa bahwa udah deh kalau memang siapa tahu nih kalau Pak Erik kepilih, siapa tahu dia bisa bawa perubahan, kan dia jago juga di bidang olahraga. Itu aku mikirnya. Oke, Bang Kodari sepakat Iya. bahwa memang perlu ada semacam perubahan Iya, dari iya. sistem, entah itu sistem pembinaan, sistem kompetisi dari PSSI untuk mendapatkan prestasi yang lebih tinggi untuk Indonesia. Saya kira kalau ada satu bidang di Indonesia pada hari ini yang membutuhkan perubahan di segala lini, itu ya sepak bola begitu. Mulai dari misalnya stadionnya ya,
Stadionnya ini nggak dibenahi, nggak pernah diurus, makanya kemudian bisa terjadi fenomena seperti Kanjuruhan. Dan saya mengusulkan nanti dalam struktur PSSI itu harus ada komite stadion. Setahu saya nggak ada tuh komite stadion. Jadi kalau ada masalah dengan stadion itu nggak heran, nggak ada yang mikirin gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara mengenai liganya sendiri ya. Liganya itu juga harus bagus, jangan sampai kayak sekarang. Liga 1 jalan, Liga 2, Liga 3-nya nggak jalan begitu. Padahal secara manusia yang berkutat di Liga 2 dan Liga 3 itu berkali-kali lipat dari Liga 1. Belum nanti kita bicara wasit, belum kita bicara supporter. Nah, kalau ada survei, ya kemarin ada teman saya yang survei, ditanya masalah Indonesia itu apa, itu salah satu persoalan tertinggi itu adalah kerusuhan supporter. Nah, saya melihat masalah juga sama. Di struktur organisasi di PSSI itu nggak ada yang judulnya itu komite supporter gitu. Jadi harusnya ada tuh yang jadi komite supporter, komunikasi dengan supporter, keliling seluruh Indonesia, menyamakan persepsi, begitu ya, koordinasi kalau ada pertandingan, sehingga ya betul-betul supporter itu menjadi pendukung pertandingan dan bukan menjadi masalah gitu ya, baik sebelum, di tengah maupun setelahnya gitu. Ini barangkali Samara kalau jadi ketua komite supporter bagus banget nih, pasti banyak yang welcome nih, ramai nanti dia kemana-mana jalan ya. Jadi banyak sekali aspek-aspek yang dalam sepak bola Indonesia itu harus diperbaiki. Dan menurut saya, kalau bahasa saya nih, saya pernah bikin video, persoalan sepak bola Indonesia itu involusi, dia berputar di tempat, jalan di tempat. Ya, indikatornya apa? Pertama, Indonesia sekian tahun nggak pernah juara Piala AFF, belum sekalipun kita juara Piala AFF. Bayangkan ya. Sekian kali penyelenggaraan kita belum pernah. Sepak bola di Asian Games, lingkup Asia Tenggara. Indonesia baru 2 kali nih, seumur umur dari tahun 60-an. 2 kali ya? Juara, iya. 2 kali juara. Nah, sementara Thailand 16 kali juara. Gak ada apa-apanya kita sama Thailand begitu. Lalu dilihat dari segi peringkat, ya peringkat Indonesia hari ini 151, ya. Bandingkan dengan Vietnam yang 96, bandingkan dengan Thailand yang 114, bandingkan dengan Malaysia yang 145. Jadi ya sebelum pertandingan misalnya semifinal, final, saya udah bilang, udah nggak usah ngarep deh, ya ranking FIFA tuh nggak bohong, Saya bisa ulas panjang lebar lagi bahwa ranking FIFA itu menggambarkan posisi kita yang sesungguhnya. Ini Maroko nih, kalau dia bisa berbicara di pentas Piala Dunia itu nggak heran, dia itu ranking 22. Ya, memang termasuk salah satu elit ya, begitu jadi semifinalis peringkatnya naik jadi peringkat 11 gitu. Dari 21, 22 pemainnya ya, termasuk cadangan kan gitu ya. Itu 19, 18 main di Liga Eropa. Beberapa main di Liga utama, klub-klub utama. Ashraf Hakimi main di PSG, Hakim Ziyech main di Chelsea ya. Lalu kipernya tuh yang kemarin populer sekali, mainnya di Valencia. Jadi sebetulnya nggak heran kalau Maroko bisa ke pentas Piala Dunia dan berbicara gitu. Karena memang pemain-pemain yang mereka hadapi di Qatar kemarin, notabene dihadapi oleh pemain dari Maroko itu. Tiap minggu ya ketemu, gue tahu lo cara main lo gitu. Nah, Indonesia kan bagaimana mau bertanding di tingkat dunia gitu. Pemainnya yang di pentas Eropa kan nggak ada. Oke, gitu, ini kan sebenarnya banyak nih, Iya. puzzle-nya banyak, permasalahannya banyak. Nah, Iya. kemudian berarti sepakat kalau yang harus dibenahi di awal adalah struktur, kemudian juga sistem di PSSI sendiri. Nah, ini kenapa akhirnya Kongres Luar Biasa PSSI kali ini benar-benar menjadi sorotan. Bahkan yang mencalonkan ada 5 untuk ketua umum, belasan untuk wakil ketua umum. Kalau Samara sendiri melihat Kongres Luar Biasa PSSI tahun ini seperti apa sih? Apakah ini akhirnya bisa menjadi, tadi Samara bilang, ini menjadi harapan untuk pesepak bola Indonesia? Kayaknya gitu ya. Sebenarnya kan kalau kita mau lihat dari 5 nama yang mendaftarkan sebagai calon ketua umum yang digadang-gadang punya kemampuan untuk menang gitu ya. Bukan tanpa merendahkan yang lain ya, tapi ya yang dianggap bisa menang gitu. Pak Erik sama Lanyala gitu, sama Pak Lanyala gitu. Nah, sekarang tinggal kita lihat saja nih dari 2 kandidat ini gitu. Nah, kalau saya sih ngelihatnya ya Pak Erik yang punya semacam kompetensi itu. Kompetensinya udah jelas, sudah pernah jadi presiden di Inter Milan, udah pernah mengelola bisnis sepak bola di United, Oxford United sekarang gitu. Jadi kompetensi beliau tuh dari segitu jelas gitu. Dan gini ya Mas, kita ini kan memang sebagai publik nggak punya hak suara, kita bukan voters. Orang kan selalu ngomong-ngomong. Beda dengan Pilpres. Beda sama Pilpres. Kalau Pilpres kita ngomong-ngomong gini mungkin bisa mengaruhi publik, Pak Erik atau Dan kita bisa menang. nyoblos, Kita nyoblos gitu, iya, hak suara masyarakat kita. nyoblos. Benar. Ya.
Ini bukan masyarakat yang milih, bukan. Jadi yang harus ditekankan itu adalah yang memilih ini 87 voters yang merupakan pemilik klub dan asprof itu dan asosiasi-asosiasi gitu. Nah ini yang kita harus pahami adalah Pak Erik itu adalah ketua umum, wakil ketua umumnya dan exco-nya juga dipilih dalam KLB yang sama oleh para voters. Iya, nggak satu paket gitu. Jadi harus hati-hati ketika orang menganggap oke, kita dukung Pak Erik jadi ketua umum, tapi yang lain bisa nggak Pak Erik ganti exco yang lama? Loh, kita desakannya bukan kepada Erick Thohir kalau itu. Yang kita harus desak adalah para voters ini memilih exco dan wakil ketua umum yang terbaik untuk PSSI. Dan gini. Dan Samara saya tambahkan ya. Ini PSSI ini organisasi yang nggak kayak organisasi yang lain gitu. Kalau organisasi yang lain itu ketua umumnya ke bawah tuh ikut ketua umum. Ini enggak. Benar. Bahkan sekjen pun itu cuma bisa diusulkan oleh ketua umum. Ya harus persetujuan exco juga gitu. Jadi baik buruknya PSSI dan baik buruknya sepak bola Indonesia bukan hanya tergantung ketua umum, tetapi juga diwakili oleh exco-nya begitu. Jadi benar sekali harus ngomong kepada exco-nya. Betul. Jadi kalau secara sistem harus seperti apa untuk nanti nih kongres luar biasa ini? Harus seperti apa, Bang Kodari juga sama? Kalau saya menganggapnya itu kita sebagai publik tuh harus memberikan tekanan gitu. Jadi orang benar, memang yang milih itu bukan kita, yang milih voters. Tapi kalau misalnya timnas kalah, kalau liga berhenti, ada cobaan misalnya dugaan-dugaan permainan pengaturan skor yang dirugikan kita semua sebagai publik gitu loh. Jadi meskipun kita ini tidak memilih, kita sebagai publik harus memberikan ketekanan pada voters-voters ini. Dan saya juga percaya nih para supporter-supporter yang misalnya mendukung klub-klub mereka dan pengen liganya makin bagus, mereka harus kasih tekanan nih ke klub-klubnya, kamu pilih ketua umum yang bagus, exco yang bagus, wakil ketua umum yang bagus gitu. Jadi meskipun KLB ini bukan pemilihannya rakyat Indonesia kayak pemilu gitu, tapi saya percaya kita semua tuh punya andil untuk terlibat, menekan dan ya memberikan ruang supaya ini kepilih nih orang-orang yang bagus di PSSI, udah waktunya gitu. Oke, Samara juga Bang Kodari, kita mewakili masyarakat. Kita tidak punya suara untuk memilih ketua umum, tapi kita bisa memberikan tekanan. Nah, bagus sebagai ketua umum PSSI itu seperti apa? Apakah di antara kelima yang menjadi bakal calon ini mereka memiliki kriteria sebagai ketua PSSI? Tadi Samara bilang Pak Erik, Pak Lanyala. Bagaimana dengan yang lain? Apa plus minus dari kelimanya? Pertama begini, kalau kita bicara calon ketua umum ya, seharusnya calon ketua umum itu memang orang yang punya pengalaman, punya minat, yang proven ya di sepak bola begitu. Pada umumnya semua ketua ini punya track record di bidang sepak bola, dalam manajemen sepak bola ya, baik pada level organisasi maupun pada level klub. Nah kalau kita mau yang paling mampu melakukan perubahan, tentunya yang pengalamannya itu juga skalanya itu skala yang besar ya. Nah, tadi yang membedakan para calon ini, nanti silakan pemirsa ini nanti cek nih satu-satu calon-calonnya ini. Mana yang skalanya itu skala lokal ya, skala klub ya di tingkat daerah, lalu di tingkat nasional dan di tingkat internasional ya. Kalau per hari ini ya seperti disampaikan oleh Samara yang memang punya pengalaman internasional ya, punya klub, kemudian komunikasi misalnya dengan FIFA, itu Pak Erik sebagaimana kita baca di media massa. Nah yang kedua, menurut saya memang harus ada cara baru dalam mengelola PSSI dan sepak bola Indonesia. Cara yang baru itu antara lain menurut saya kita jangan terpaku kepada struktur organisasi yang ada di PSSI begitu. Bahkan sebetulnya mohon maaf nih, adanya exco juga menurut saya harus dipertimbangkan sebetulnya. Walaupun tentu tidak bisa langsung mengatakan exco nggak ada gitu, nggak bisa juga. Karena dalam pembuatan statuta pada hari ini exco ada di situ gitu. Balik lagi PSSI ini memang sesuatu organisasi yang agak berbeda dengan organisasi pada umumnya. Tetapi paling tidak menurut saya ruang perubahan itu bisa dilakukan pada tingkat komite-komite di PSSI. Nah tadi saya mengusulkan ada 2 komite yang selama ini tidak ada, bahkan 3 malah, stadion, kemudian supporter dan wasit. Masing-masing aspek ini harus ada yang memikirkan sendiri. Karena kalau enggak ya tadi dia akan terlewat gitu. Kalau satu bidang itu stadion misalnya dianggap bagian dari komite A, sementara B juga mengatakan ini sementara mengatakan itu bagian dari komite B. Akhirnya nggak ada yang mikirin, A berpikir si B, si B berpikir si A. Udah sebut aja langsung komite stadion. Dengan cara seperti itu ya betul-betul konsentrasi pada saat kerjaannya apa? Keliling seluruh Indonesia ini, meriksain stadion-stadion yang digunakan oleh Liga 1, Liga 2, Liga 3 begitu, yang mengumpulkan massa yang banyak ya gitu ya. Misalnya kayak sekarang di Jakarta ada Jakarta International Stadium kan begitu kan, stadionnya baru, megah. Kalau lihat gambar
itu nggak kalah loh dengan stadion yang saya lihat di Qatar gitu. Tetapi kan tadi malam berapa hari yang lalu gitu ya, ada pentas musik grup Dewa misalnya, yang nonton 75.000, itu hampir mendekati kapasitas penuh. Kalau saya nggak salah itu 80.000. Itu keluarnya kan susah. Keluarnya susah. Nah ini kan bisa kayak Kanjuruhan lagi. Bagaimana dengan transportasi di sekitarnya misalnya? Kalau PSSI udah lama mengatakan nggak memenuhi standar internasional karena ketinggian pintunya itu bis pemain nggak bisa masuk gitu. Bayangkan, bikin stadion sebesar itu, kalau ini benar ya, masa urusan bis atau mobil keluar masuk aja nggak dipikirin gitu. Ini beda banget nih dengan GBK. GBK itu kan 4 penjuru mata angin, 8 penjuru mata angin. Penonton itu nggak ke satu titik, tapi bisa nyebar kemana-mana. Saya kalau mau nonton di GBK, saya udah rencanain tuh, saya masuk lewat pintu ini, saya keluar lewat pintu ini, saya udah rencanain. Tapi kalau di nggak bisa, karena pintunya cuma satu gitu. Jadi hal-hal teknis seperti ini menurut saya sekian tahun itu, maaf, nggak dipikirin gitu loh. Makanya bisa terjadi seperti tragedi Kanjuruhan gitu loh. Jadi orangnya punya kompetensi, struktur organisasinya diubah, kemudian masuk ke elemen-elemen yang lain, misalnya seperti pembinaan ya, pembinaan. Saya mengatakan begini, Indonesia jangan mimpi bisa main di Piala Dunia kalau rankingnya masih sekitar 151. Saya udah lihat itu, yang bisa bertanding di Piala Dunia itu rankingnya itu paling enggak 50, 60. Kita lihat Vietnam 94, kan belum bisa nyampe kan? Piala Asia aja mungkin baru bisa lolos tuh, Piala Asia. Tapi kalau Piala Dunia belum. Yang kedua, menurut saya ada rute menuju Piala Dunia. Pertama itu untuk kompetitif ya. Pertama, klub Indonesia nih, entah klub lokal Indonesia nih, entah itu Persija, entah itu Persib, dia harus bisa juara Liga Champions Asia. Arab Saudi kan impresif. Pertandingan pertama bisa mengalahkan Argentina. Mereka nggak punya pemain yang merumput loh di Eropa. Tetapi Al-Ahli, Al-Nasr itu langganan Piala Champions Asia gitu. Yang kedua, caranya adalah ya mungkin separuh katakanlah atau sepertiga pemain Indonesia itu mereka tanding atau bermain di Liga Utama Eropa. Lihat Jepang, ya, lihat Korea Selatan. Itu Jepang pemainnya berapa? 8-9 orang. Main di Jerman segala macam. Jadi kualitasnya itu memang udah sampai level sana. Nah, bagaimana caranya pemain-pemain Indonesia itu bisa bermain di Jerman, bermain di Inggris, bermain di Spanyol. Baru boleh kita mimpi bertanding juara di Asia Tenggara, juara di Asia dan bertanding di Piala Dunia. Kalau kayak sekarang Witan sebentar, Egy Maulana Fikri setahun 2 tahun gitu kan, main jarang-jarang. Per hari ini udah pulang ke sini semua, bukan pindah ke kelas yang klub yang lebih tinggi gitu loh. Nah, menurut saya itu yang harus dipikirkan. Bagaimana caranya Persija, Persib juara Liga Champions atau ada pemain Indonesia muda itu berkarir di liga-liga utama Eropa dan betul-betul jadi pemain yang impresif di sana. Jadi Song Hyun Min, jadi Hakim Ziyech, jadi pemain-pemain yang memang berkiprahnya itu di klub-klub yang kita tonton di televisi lah tiap minggu. Itu baru jos. Dari semua itu nih, pertanyaan besarnya, siapa yang paling mumpuni? Siapa yang paling punya kriteria untuk bisa membenahi dan mencapai target-target itu semua? Samara? Ya kalau saya kan udah jelas. Jawabannya dari tadi udah jelas. Kalau saya sih nganggepnya kita udah tahu nih kandidat-kandidatnya siapa aja. Kalau buat saya pasti Pak Erick gitu. Karena gini, pada yang semua dikatakan Bang Kodari ini bener banget. Ini kan masalah manajemen yang buruk ya. Dan juga bukan hanya masalah manajemen yang buruk gitu. Semua orang nih kalau ditanya supporter Indonesia, fans-fans sepak bola Indonesia, kalau ditanya apa sih masalah sepak bola Indonesia, tahu semua. Ngerti semuanya gitu. Udah ngelotok gitu. Teorinya ngelotok. Nah, saya juga yakin banyak orang-orang itu yang mungkin ngerti cara membenahi sepak bola Indonesia gitu, yang mau maju ke PSSI. Tapi ini kan bukan hanya soal ngerti gitu ya. Kalau soal ngerti Pak Erick Thohir nggak usah didebatin, udah pasti ngerti banget lah. Tapi soal berani, soal nyali gitu kan. Nah, pertanyaannya siapa yang punya nyali untuk masuk ke sebuah federasi bernama PSSI ini yang katanya federasi yang banyak tangan-tangan kotornya gitu. Nah, ini butuh orang yang punya track record berani gitu. Nah sekarang gini Mas, kalau saya tuh selalu ngelihat orang itu harus menilai atau mengukur
keberanian seseorang dari rekam jejaknya gitu. Nggak bisa kita percaya, oh ini orang bernyali hanya karena dia bilang dia punya nyali, dia berani mau bersih-bersih. Nggak tahu kita, kan itu katanya pas mau pemilihan. Jadi lihatnya gimana rekam jejak. Nah kalau saya ngelihatnya Pak Erick di BUMN. Bener sih BUMN sama PSSI ini dua hal yang beda gitu. Yang satu ngurusin ekonomi negara gitu kan. Yang satu ngurusin sepak bola gitu kan. Tapi dua-duanya sama-sama manajemen yang saya yakin lah pasti BUMN sebelum Pak Erick juga ada kusut-kusutnya. Nggak mungkin nggak ada. Ketika beliau masuk, yang beliau lakukan apa? Beliau bongkar Jiwasraya, diperkarakan tuh yang korupsi-korupsi, Asabri gitu kan. Ini bukan perkara kecil, kurang serem apa nih masalah Jiwasraya sama Asabri. Tapi beliau berani tuh pasang badan dan melakukan itu. Itu nyali kalau menurut saya gitu. Nah ini harapan kita semua ya, harapan saya sebagai fans sepak bola, harapan saya yakin banyak orang. Beliau bawa nyali yang sama yang beliau terapkan di BUMN ke PSSI untuk membenahi sepak bola kita. Dan dilihat dari hasil apa yang sudah dilakukan. Benar. Nah, tapi menarik apa yang dikatakan Samara, Bang Kodari. Ini Iya. kan dari 5 Iya. bakal calon ini kita tahu lah 3 bakal calon ini punya jabatan baik di eksekutif maupun juga legislatif. Nah, bagaimana tanggapan Bang Kodari dengan hal itu? Ada yang mempertanyakan hal itu tentunya, menyambi jabatan sebagai ketua umum PSSI. Iya. Kalau saya lihat secara undang-undang tidak ada masalah, tidak ada hambatan ya. Yang tidak boleh itu kalau merangkap organisasi yang menerima APBN atau APBD begitu. Dan sebetulnya apa yang dilakukan oleh Pak Erick, Pak Lanyala itu sebetulnya sudah dilakukan oleh beberapa menteri yang lain. Pak Prabowo, Menteri Pertahanan itu Ketua Ikatan Pencaksilat Indonesia. Kemudian Pak Erlangga Hartarto, kalau tidak salah WUSU. Kemudian ada juga Pak Basuki, Menteri PUPR, olahraga, apa saya lupa namanya itu ya. Kemudian beberapa jabatan lain memang diduduki oleh menteri. Kata kuncinya menurut saya adalah balik lagi kompetensi dan kemampuan manajerial. Sejauh memang punya kompetensi dan punya kemampuan manajerial yang bagus, ya bebas-bebas saja atau boleh-boleh saja begitu. Karena nggak bisa disamakan juga kemampuan manajerial dari seorang orang per orang itu nggak bisa disamakan. Ada yang bisa multitasking, ada yang bisa mengerjakan beberapa jabatan sekaligus, ada juga yang tidak. Untuk Jadi ruginya, Samara? Untung ruginya Pak Erick nyambi gitu misalnya, nyambi sebagai Ketua umum PSSI. Nyambi. Saya udah langsung ngambil. saya aja dulu ya, saya aja dulu gini. Ya Menurut udah. saya begini, harusnya Pak Erick bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada pada dirinya untuk bisa mendukung ya perkembangan sepak bola Indonesia. Menurut saya sepak bola ini sudah harus memang jadi perhatian pemerintah. Pertama karena dia melibatkan banyak orang ya, pemain, nafkah di situ. Kemudian skala ekonominya juga dengan pertandingan sepak bola juga luar biasa. Dan terus terang saya, mohon maaf nih, saya itu paling merinding nyanyi lagu Indonesia Raya kalau di stadion. Benar, setuju. Kalau Anda pernah di stadion, pertandingan Indonesia lawan misalnya Korea Selatan gitu, itu umurnya berdiri itu. Ini harusnya saya buka nih. Buka Bang, boleh Bang? Oh buka ya, iya. Sebagai So- pendukung timnas Indonesia. Iya, jangan nanti dikira pendukung Maroko. Harapannya Iya bisa nih, menjadi iya, seperti Indonesia. Maroko. Jadi menurut saya memang harusnya barangkali justru selama ini peran pemerintah itu dia kurang optimal. Menurut saya harusnya salah satu PR kita kan begini. Bagaimana agar talent-talent yang terbaik di Indonesia ini bisa dibina ya. Kalau dia sudah bagus, dia akan menarik minat dari negara-negara di Eropa misalnya begitu. Nah, masalahnya talent-talent itu kalau dia mau dibina dengan baik kan harusnya ada sekolah sepak bola. Sekolah sepak bola juga kan harusnya yang bagus. Setahu saya di sini beberapa klub di Eropa sudah punya sekolah sepak bola. Tapi kalau yang masuk itu nggak punya kemampuan bayar, itu dia nggak bisa sekolah di situ, gitu loh. Yang menengah ke bawah itu nggak bisa bayar. Hemat saya di situ harus ada keperpihakan, misalnya nanti CSR dari perusahaan-perusahaan misalnya ya, itu dihimbau untuk kasih beasiswa. Ya anggap aja seperti kasih beasiswa pendidikan sarjana misalnya gitu ya. Tapi ini untuk sekolah sepak bola kepada anak-anak yang tidak mampu ini. Dibiayai, mereka masuk sekolah sepak bola yang ada di Indonesia, Arsenal, Chelsea, nggak hafal saya mana aja yang punya sekolah sepak bola yang bagus-bagus. Masuk ke situ, dibiayai, dan kalau memang nanti berbakat, ya kan informasinya kan nyampe nanti ke negara asalnya. Nih, misalnya Arsenal Indonesia, sekolah sepak bola Arsenal, ini ada pemain bagus banget.
namanya Reza gitu misalnya. Potensial nih kalau direkrut ditaruh di sekolah sepak bola di Inggris sana gitu. Nah, kalau Reza itu nggak pernah punya kesempatan sekolah sepak bola Arsenal di sini, nggak akan terjadi tuh seorang Reza Indonesia jadi wonderkid di Arsenal di Inggris sana gitu. Jadi menurut saya sumber daya itu yang harus coba dioptimalkan oleh mereka-mereka yang punya akses kepada pemerintahan kalau nanti bisa menjadi ketua umum PSSI. Apakah ini yang jadi keunggulan Pak Erik Samara? Mungkin itu satu hal, saya kira kalau misalnya soal keunggulan Pak Erik itu banyak udah dibahas sama Bang Kodari ya, maksudnya gimana cara bisa memaksimalkan resources dan lain sebagainya. Tapi juga gini Bang, persoalan yang orang tuh sering kali lupakan, orang tuh menganggap bahwa kenapa sih harus seorang menteri yang ngurusin PSSI atau gimana-gimana. Tapi orang tuh lupa bahwa Erick Thohir ini melakukan ini, dia tuh sebenarnya turun gunung gitu loh. Jadi kalau melihat rekam jejak dan posisi beliau saat ini, beliau nggak harus ngurusin PSSI gitu loh. Maksudnya prestasi beliau di bidang olahraga itu udah jelas lah, orang nggak meragukan kok. Beliau udah sekarang jadi Menteri BUMN ngurusin ekonomi negara, ngapain ngurusin sepak bola Indonesia, kasih aja ke yang lain. Tapi saya tuh punya kepercayaan ya, karena kan saya beberapa kali ya kenal lah sama beliau dengan baik. Saya punya kepercayaan mengurus dan turun gunung ke PSSI ini panggilan hati buat Pak Erik. Kenapa? Karena masa seorang Erick Thohir yang dianggap sebagai pengusaha internasional top, pengusaha bola yang hebat, bisa membawa kesuksesan untuk Inter Milan, untuk klub-klubnya yang lain gitu, DC United, Oxford United gitu kan. Kok dia nggak mau membantu kesuksesan sepak bola Indonesia gitu. Jadi saya tuh percaya ini panggilan hati gitu. Jadi kalau saya ditanya untung rugi ini segala macam, kita harus ingat dulu loh. Yang pertama kali sedang dilakukan oleh Pak Erik ini sebenarnya adalah beliau ini menambah sebuah pekerjaan yang memang panggilan hati kalau buat saya. Tapi itu artinya, tadi Samara bilang menambah pekerjaan, tapi walaupun itu panggilan hati, ini bisa dilakukan ketika dengan kondisi saat ini? Bisa tentu aja. Dia kan sebenarnya seorang pemimpin yang baik itu adalah seorang pemimpin yang bisa membuat sistem bekerja mas gitu. Jadi kalau saya tuh melihatnya kalau pemimpin yang dia ngerjain semuanya, berarti dia bukan pemimpin yang baik gitu. Dia masih kayak manajer gitu. Tapi kalau leadership gitu, seorang leader, dia harus punya tim yang baik itu di BUMN, di PSSI. Ketika dia tidak berada di situ pun sistem itu bekerja dengan baik gitu. Nah itu saya percaya Pak Erik itu adalah orang yang bangun sistem. Oke, tapi ada yang bilang sebenarnya pemerintah sebaiknya tidak mengintervensi federasi sepak bola. Tapi ada yang bilang juga, banyak juga yang bilang bahwa kolaborasi itu penting, pemerintah juga dengan federasi. Nah, menurut Samara, untuk kondisi pesepak bola Indonesia saat ini, apa yang memang harus dilakukan dalam kaitannya banyak pihak yang memang harus terlibat? Kalau menurut aku penting kerjasama antara keduanya. Tentu intervensi dari pemerintah ke PSSI baiknya enggak dong. Tapi kalau kerjasama itu kan dua hal yang berbeda gitu. Apalagi Pak Erik kan nggak konflik of interest. Beliau bukan Menpora gitu, bukan Menteri Olahraganya gitu. Beliau memang menangani hal yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh PSSI gitu. Jadi kalau memang keberadaan beliau justru bisa membangun kerjasama dan komunikasi antara pemerintah dan PSSI kan bagus. Apalagi nih misalnya kita akan ada Piala Dunia U20 sebentar lagi nih gitu kan. Nah Piala Dunia U20 ini kan bukan hanya PSSI yang mengerjakan, nanti pasti akan ada instrumen-instrumen yang melibatkan pemerintah gitu kan. Berarti akan banyak fans-fans sepak bola datang, turis dan lain sebagainya. Itu semua kan menggunakan infrastruktur pemerintah gitu, infrastruktur negara, bukan hanya infrastruktur PSSI. Nah di situ komunikasi antara keduanya harus berjalan dengan bagus. Oke, kalau Bang Kodari? Iya, bahwa nanti ya ketua umum PSSI yang baru bisa membuat Indonesia juara Piala AFF, juara Asian Games. Habis itu peringkatnya naik ke peringkat di atas 100. Lalu bisa ikut Piala Asia dan bisa ya punya prestasi di Piala Asia. Kalau bisa masuk final atau juara Piala Asia. Pada titik itu baru rasanya kita atau saya berani bermimpi bahwa Indonesia bisa bertanding di Piala Dunia gitu. Nggak usah ngomong lah bahwa Indonesia akan bisa perempat final atau semifinal seperti Korea Selatan, Jepang atau Maroko. Tetapi paling tidak progresnya itu kelihatan. Sekali lagi kita ini udah involusi 30-40 tahun. Dari saya umur masih kecil ya, dari umur kurang dari 10, umur 10 deh. Saya tahun 80-an begitu. Saya ingat dulu Galatama masih terpisah dengan perserikatan. Ada Arseto Solo, ada Niak Mitra, Persib, kemudian Persija, dulu masih perserikatan. Kan dulu dua jalur, kompetisi perserikatan, klub-klub dari daerah dan Galatama itu ya yang klub-klub profesional ya. Dua jalur, kemudian digabung gitu. Itu prestasi sepak bola Indonesia ya nggak pernah berubah.
seperti ini saja. Balik lagi ya, ini nggak bisa dibantah nih. Piala AFF nggak pernah juara, udah berapa tahun. Asian Games mulai dari namanya masih apa tuh saya lupa tuh. Pokoknya dari tahun 60 Indonesia baru juara 2 kali, sementara Thailand 16 kali gitu. Jadi bagaimana caranya kita kalau ketemu dengan Thailand, kita menang lawan Thailand, kita ketemu dengan Vietnam, kita menang lawan Vietnam. Baru pada titik itu saya katakan kelas sepak bola Indonesia naik. Ya, yang terjadi kan bukannya menang, tapi masalah-masalah seperti Kanjuruhan muncul, soal kerusuhan supporter nggak selesai-selesai. Jadi menurut saya kita ini regresi sebetulnya, bukannya maju tapi regresi. Padahal banget sebenarnya kalau kita lihat PSSI ini kan sudah dipimpin oleh banyak latar belakang ketua umum PSSI. Nah kalau tadi Samara bilang Pak Erick mempunyai hal itu, apa sih sebenarnya harus memang dibenahi di awal? Dalam arti biar oke, kita siapa yang nggak mau jadi juara? Kita semua udah ada sebenarnya infrastruktur, kemudian pemain. Kalau saya enggak, Reza. Menurut saya begini, selama ini justru soal infrastruktur itu belum dipikirkan. Tapi punya kemampuan sebenarnya untuk itu. Punya. Saya yang mengusulkan nih begini ya. Pemerintah nanti ya kalau KLB ini selesai, tolong semua stadion di 34 provinsi, ibu kota 34 provinsi, 38 provinsi sudah berubah gitu ya. Itu semuanya diaudit. Yang masih bisa diperbaiki sesuai standar FIFA. Yang nggak bisa diperbaiki dibangun ulang sesuai dengan standar FIFA. Disitulah pemerintah itu harus membangun. Mohon maaf Pak Jokowi, yang dibangun itu tolong jangan cuma jalan, jembatan, dan pelabuhan. Tapi juga infrastruktur olahraga kita, khususnya sepak bola. Artinya Indonesia itu sebenarnya mampu. Belum dipikirin. Tapi mampu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh si bakal calon ketua umum PSSI yang nanti akan terpilih? Tadi Samara kan bilang Pak Erick mempunyai kemampuan itu semua. Iya, salah satu yang juga penting adalah pembibitan di usia muda. Jadi kita itu kekurangan training center gitu. Membangun sebuah kultur menang, kultur main bola yang bagus, performa yang bagus di level tim senior itu membutuhkan anak-anak usia muda yang memang sudah di-train dari awal gitu. Nah, harapan saya sih Pak Erick nanti kalau misalnya terpilih akan membentuk banyak training center, bukan hanya yang terpusat di daerah-daerah yang memang sudah maju, tapi di daerah-daerah yang seperti Papua gitu ya kan, NTT segala macam. Karena saya percaya kalau yang disebut dengan talenta ya, pemain yang bertalenta itu bisa dari mana aja gitu. Dan Indonesia nggak kurang-kurang. Nggak kurang-kurang. Masalahnya begitu gede, kualitasnya menurun karena nggak dirawat dengan baik. Artinya pengelolaannya kan ini. Betul. Ya, jadi kita ini kalau bicara talenta banyak sekali. Bahkan Indonesia itu disebut sebagai Brazilnya Asia. Kita kalau lihat pemain-pemain muda ya, itu kan kompetitif ya kita ya. Kita kompetitif loh pada level usia 16, usia 19 bisa loh juara di tingkat Asia Tenggara dan di Asia itu bisa kita kompetitif. Tetapi begitu dia masuk ke level yang lebih profesional, masuk ke usia kompetitif, masuk ke liga utama, itu terjadi balik lagi degradasi, terjadi penurunan. Ya disiplinnya berkurang, kemudian juga skillnya itu tidak berkembang, ya mentalitasnya tidak terbangun. Jadi ibaratnya mungkin kalau bibit-bibit Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi kita punya, tapi begitu sudah memasuki usia 18, 19, 20, 21, 22, 25 gitu ya, usia-usia prime-nya seorang pemain sepak bola, kualitasnya nggak bisa maksimal seperti Lionel Messi, seperti Cristiano Ronaldo. Menurut saya kita harus belajar di negara-negara seperti Argentina, Brazil gitu ya, yang secara sosek itu nggak beda-beda jauh sama kita gitu ya. Bahkan Brazil itu padanan Indonesia di Amerika Selatan loh. Jumlah penduduknya besar, tingkat pendidikannya kurang lebih sama, kulturnya juga mirip-mirip. Ya telenovela laku itu di Brazil, di Indonesia juga laku, sama masyarakatnya. Tapi di sana kan yang kecil-kecil ini bisa jadi besar-besar gitu loh. Oke Bang, tapi kalau misalkan kegeraman ini tadi Samara sudah sampaikan keinginannya, sebenarnya apa yang harus dibenahi Bang Kodari juga, apakah ini yang juga menjadi salah satu alasan kenapa Kongres luar biasa PSSI kali ini terasa berbeda, sangat seksi, jadi sorotan banget, atau karena ini mendekati tahun politik? Kalau saya ngerasa gini, kita tuh sering kali mencurigai orang baik dan membiarkan orang buruk. Itu yang selalu terjadi gitu. Jadi kalau ada orang bagus gitu, orang kompeten, orang yang pengen betul-betul memperbaiki apapun nih, misalnya dalam hal ini sepak bola gitu.
kita nganggep wah jangan-jangan dia mau menunggangi nih nanti untuk tahun politik 2024 gitu kan. Tapi kalau ada orang yang buruk, jelek, gak jelas gitu ya masuk, ya udah biarin aja emang sama-sama bobroknya gitu. Kayaknya pikiran-pikiran suuzon kayak gitu tuh kita harus coba hilangkan gitu. Karena gimana juga kalau ada orang bagus ya jangan dicurigain dulu, kita dukung dulu, kita jagain, kita kawal supaya dia benar-benar bisa bawa perubahan. Kita urut kabel ya. Kalau misalnya begini, urut kabelnya. Pertama, KLB ini lahir dari peristiwa Kanjuruhan. Betul. Jadi ini wake up call sesungguhnya. Betul. Ya kan? Kok KLB gitu? Bukan sesuatu yang di depan, tetapi sesuatu yang di belakang. Sesuatu yang luar biasa yang terjadi membuat KLB itu harus dilaksanakan. Apa itu? Kanjuruhan, 138 orang mati. Itu peristiwa atau tragedi paling besar nomor 2 di dunia. Nomor 2 di dunia dalam konteks sepak bola. Nggak ada orang mati sebanyak itu 138. Dan kita nggak ada angin, nggak ada babi bu, tiba-tiba mati gitu loh. Jadi ini pasti ada sesuatu yang salah yang kita nggak pernah sadarin. Dan kita harus bongkar betul ini, itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya kabelnya lagi adalah kabel Piala Dunia Qatar. Banyak terjadi kejutan di sana. Arab Saudi mengalahkan Argentina, melek semua kita mana? Hah? Arab Saudi bisa mengalahkan Argentina gitu. Tapi balik lagi, begitu diteliti, itu nggak mengherankan. Al-Ahli, Al-Nasr, biasa juara Champions Asia gitu loh. Jadi levelnya memang udah tinggi. Nah, kemudian ada Jepang, ada Korea Selatan, hebat semua mainnya. Dan paling Maroko, saya Pak, ini baju Maroko ini hijau merah, ini persis jaket timnas Indonesia. Ada merahnya, ada hijaunya. Loh Maroko bisa kok, masa kita nggak bisa? Jadi menurut saya, dua elemen itu, satu elemen yang menyakitkan harus membangunkan kita, yang kedua elemen yang inspiratif juga harus membangunkan kita. Dan selama ini barangkali mungkin salah masyarakat ya, maaf nih saya bilang salah masyarakat. Masyarakat itu terlalu membiarkan proses PSSI itu berjalan dengan sendirinya gitu. Setuju, benar. Nggak cukup ada kepedulian, maaf, nggak cukup ada kepedulian. Marah-marah dikit, nggak ada kepedulian, gitu. Supaya bangun kan gitu. Bangun saya sendiri nih, soalnya napaknya sakit gitu. Jadi masyarakat itu, penggemar sepak bola Indonesia, itu jalan sendiri. Sepak bolanya jalan sendiri. Supporternya itu nggak cukup intervensi ke dalam. Mewarnai agenda, mewarnai calon gitu. Mungkin di sisi yang lain ya karena ini yang memilih votersnya bukan masyarakat, jadi maaf, ya asik-asik aja sendiri gitu loh. Woi bangun woi, gitu loh. Banyak sekali yang harus Anda ubah. Organisasi, saya berani ngomong, organisasi Anda ubah, Anda rombak gitu loh. Mana komite supporter, mana komite wasit, mana komite stadion. Terang aja stadionnya bobrok, nggak ada yang ngurusin kok, nggak ada yang mikirin, nggak ada yang ukur sentimeternya. Masuk PUPR di sana, kan Kanjuruhan yang diminta untuk merenovasi oleh Pak Jokowi kan Menteri PUPR gitu. Jadi masyarakat Indonesia itu nggak ada momentum lain lebih penting dibandingkan dengan sekarang untuk intervensi kecuali adalah pada KLB sekarang ini. Oke Bang, ini artinya yang bisa dibawa dan juga diubah oleh sosok Erick Thohir. Kalau saya percaya ya, karena gimana juga ya beliau punya kompetensi. Dan kalau buat saya yang paling penting dari kompetensi, orang bisa kompeten tapi nggak berani. Kalau buat saya Pak Erick tuh punya keberanian, punya nyali. Selain itu? Segala hal, kalau misalnya kita mau ngomongin kompetensi bisa nggak habis nih. Bisa panjang gitu. Karena kalau saya ngelihat di level publik ya, publik itu sama sekali tidak meragukan kompetensi Pak Erick. Semua tahu kalau kompetensi, kalau kita jejer 5 orang ini, apakah ada yang kompetensinya lebih baik dari Pak Erick? Nggak ada gitu. Mungkin di Indonesia ini beliau mungkin juga yang terbaik kalau misalnya untuk ngurus PSSI gitu. Tapi kan yang selalu ditanyakan sama publik, berani nggak Pak Erick nih ngilang-ngilangin orang-orang jelek ini? Berani nggak Pak Erick membersihkan dari tangan-tangan kotor? Itu kan pertanyaannya. Nah, kayak tadi saya cerita, saya sih yakin nyalinya tuh ada gitu. Nah, kalau nyalinya ada gitu, dan yang paling penting lagi nih ya, beliau ini kan bukan orang yang jauh dari masyarakat. Saya tahu nih banyak banget ketua-ketua PSSI sebelumnya yang kayaknya tuh kesannya susah ya Bang Kodori ya, jauh dari kita gitu. Kalau Pak Erick ini kan orang yang dekat dengan banyak anak muda, orang yang pernah menjadi supporter sepak bola gitu kan. Jadi bagian dari kultur sepak bola itu sendiri gitu. Jadi kita semua sebagai supporter bisa dilibatkan dalam prosesnya gitu. Jadi itu sih yang aku percaya itu. Oke Bang, tapi biar ini menjadi fair dalam arti ini kan sosok-sosok beberapa bakal calon ini mendapatkan dukungan dari masyarakat sebenarnya. Kita percayakan kemampuannya. Tetapi kita tahu baik lagi tadi pemilihan ketua PSSI ini sangat berbeda dengan pemilu gitu, yang dipilih secara langsung. Nah, apa sebenarnya yang bisa dikatakan ini usul dari Bang Kodari juga mungkin Samara yang
kita lihat paling dekat dulu deh, KLB. Yang biar ini akan secara fair bahwa memang orang yang punya kemampuan, yang punya dipercaya sama masyarakat ini yang nantinya memang akan terpilih oleh para voters gitu. Ya, saya kira itu pertanyaan yang sangat bagus ya, karena sebetulnya kita harus mencoba melihat juga dari kacamata voters ya, pemilik klub, lalu kemudian asprof begitu. Ada nggak panggilan atau keinginan untuk melakukan perubahan gitu? Karena kalau mau dilihat klub-klub yang ada, sebagian ini kan klub-klub lama, pemilik lama gitu ya. Asprof juga pengurus-pengurus lama begitu. Menurut saya mau Pak Erik ya, mau siapapun yang akan masuk ke kancah pemilihan ketua umum, itu tantangan yang besar juga tuh untuk komunikasi dengan mereka ya. Ya memang Pak Erik kan orang yang notabene sebetulnya juga cukup lama ya, pernah kalau nggak salah menjadi bagian dari pemilik Persib misalnya begitu. Sekarang kan PSIS Solo ya, PSIS Solo. Pernah jadi direktur Persija juga. Persija juga. Jadi sebetulnya udah punya hubungan dengan para pengurus daerah itu. Tetapi menurut saya kalau mau ada perubahan itu harus dikomunikasikan juga dengan mereka. Jangan sampai misalnya Pak Erik punya pemikiran kemajuan gitu ya. Misalnya mau bikin apa? VAR misalnya kan, mau memperlakukan VAR supaya wasitnya jangan disalahin terus gitu kan. Ya lihat aja rekamannya gitu. Sekarang kan wasit menjadi penderita kan karena masing-masing punya versinya sendiri apa yang terjadi di lapangan gitu. Kalau VAR kan udah nggak bisa dibantah lagi. Bagaimana gagasan-gagasan itu harus dikomunikasikan dengan para pemilik suara ini. Jadi menurut saya siapapun calon ketua umum itu harus komunikasi dengan dengan voters ini, pemilik klub dengan asosiasi provinsi. Karena at the end of the day mereka lah yang nyoblos di kotak suara itu. Tapi sebenarnya yang paling utama juga para voters itu harus punya visi misi yang sama dengan masyarakat Indonesia demi kemajuan. Nah, apa bisa dipaksa begitu? Per hari ini menurut saya belum tentu sama gitu. Karena itu barangkali ya Samara misalnya punya gagasan, itu harus komunikasi juga dengan para voters ini, dengan asosiasi provinsi, dengan pemilik klub gitu. Balik lagi, jangan-jangan mereka punya koridor berpikirnya sendiri ya, yang kedap dari masyarakat di sekitarnya gitu loh. Ya kita harapkan tapi KLB kali ini berbeda dibandingkan KLB sebelumnya. Terakhir, Samara Bang Kodari, harapannya untuk persepak bola Indonesia dan juga untuk PSSI ke depannya. Harapan saya sih sederhana, cuma satu. Saya harap PSSI bisa berbenah gitu ya, bisa menjadi manajemen yang bersih, dan harapannya juga mulai memperhatikan bibit-bibit muda gitu, ada training center di mana-mana. Dan akhirnya harapan terakhirnya cuma satu kok Mas. Saya pengen lihat kita angkat trofi, udah itu aja. Kalau saya lebih sederhana ya. Pertama, nonton itu harus aman dan nyaman. Setuju. Artinya stadion, infrastruktur harus dibenahi. Kedua, supporter harus dikelola dengan baik. Pertama, supaya aman dan nyaman juga. Nggak enak kita nonton bola seru-seru, pulang kena sambit batu, gitu ya. Dan supporter ini menurut saya harus bisa menjadi sumber pendapatan dari klub-klub yang ada di Indonesia. Per hari ini saya punya teman juga tuh yang punya klub. Rugi. Kalau cuma ngarapin tiket, rugi. Sebisa mungkin ya, Liga 1, Liga 2, Liga 3, semuanya bisa komersil, bisa sustain secara profesional gitu. Nah, mungkin ya kalau saya yang ditanya, ya pengelolanya harus dipisah. Nggak bisa cuma satu aja mengelola tiga-tiganya, nggak bisa. Takut nggak kepegang. Liga 1 dipegang sendiri oleh manajemen A, Liga 2 manajemen B, Liga C, Liga 3 dipegang oleh manajemen C. Jadi untuk mencapai itu semua menurut saya kita harus punya cara pikir yang baru dan orang yang betul-betul kompeten. Nah, cara pikir baru itu apa? Struktur organisasi dirombak, ya kan? Berani melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak dilakukan. Menurut saya itu adalah kunci perubahan. Kalau nggak ada perubahan pada cara berpikir dan cara bertindak, jangan harap akan ada kemajuan sepak bola Indonesia. Oke, jadi harapan kita bersama ya, Samara dan juga Bang Kodari. Terima kasih Bang Kodari dan juga Samara. Seru sekali, ntar kita ngobrol lagi, ngopi bareng lagi sama banyak pecinta sepak bola. Yang pasti kita harapannya salah satunya siapapun yang terpilih yang menjadi ketua umum PSSI bisa membawa kemajuan sepak bola Indonesia. Terima kasih Bang Kodari, Samara. Demikian Liputan 6 Talks kali ini. Kita akan ketemu di Liputan 6 Talks berikutnya dengan bahasan yang lebih seru lagi. Saya Reza, sampai jumpa. Salam SCTV.